Baik, Assalamualaikum. Untuk kesempatan ini saya akan memberikan materi berkenaan dengan pembahasan soal ujian yang terkait dengan logika. Saya akan share kepada Anda materi logika yang biasanya diujikan untuk ujian nasional. Baik, di sini ada sebuah soal berkenaan dengan logika. Nah, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Ingkaran dari pernyataan semua rumah memiliki jendela adalah A. Ada rumah yang memiliki jendela. B. Tidak ada rumah yang tidak memiliki jendela. C. Semua rumah tidak memiliki jendela. D. Ada rumah yang tidak memiliki jendela. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, Anda jawab ya, jangan sampai Anda tinggalkan karena mudah. Nah, kata-katanya ingkaran. Ingkaran itu berarti kebalikan ya dari pernyataan semua rumah memiliki jendela. Berarti ada statement yang menyatakan bahwa semua rumah memiliki jendela. Berarti kalau misalkan ingkaran atau kebalikan dari kata-kata tadi adalah semua rumah tidak memiliki jendela, itu bisa jadi ingkarannya. Ya. Nah, jadi ingkaran atau kebalikan dari pernyataan bahwa semua rumah memiliki jendela apa saja kira-kira? Yang pertama, bisa nggak Anda menyatakan bahwa tidak semua rumah memiliki jendela? Ya, berarti kan ada juga yang nggak ada jendelanya, gitu ya. Nah, itu contoh ingkaran dari itu. Nah, kita lihat. Atau ada yang kedua, ada juga rumah yang tidak memiliki jendela. Nah, itu contoh ingkaran ini. Ya, kita cek. Bagaimana kalau jawaban yang A? Ada rumah yang memiliki jendela? Bukan, itu kan selaras dengan pernyataan tadi, ya enggak? Kemudian B, tidak ada rumah yang tidak memiliki jendela. Intinya, berarti semua rumah punya jendela dong. Ah, berarti kan sama dengan pernyataan yang tadi. Kemudian C, semua rumah tidak memiliki jendela. Nah, itu juga ingkaran. Tetapi yang paling tepat yang adalah jawaban yang D. Bahwa kalau misalkan statementnya adalah semua rumah memiliki jendela, maka kebalikan dari itu ada juga rumah yang tidak memiliki jendela. Ya, berarti jawabannya adalah yang D. Ada rumah yang tidak memiliki jendela. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ya. Di dalam soal nomor 2, ini ada yang disebut dengan premis. Ya. Jadi, diketahui premis-premis berikut. P, jika adik bersikap baik, maka ibu akan memberikan coklat. Ya, jadi kalau adik bersikap baik, maka ibu akan memberikan coklat. Q, ibu tidak memberikan adik coklat. Ya, kesimpulan yang sah dari kedua premis di atas adalah, Anda bisa menyimpulkan dong ya, pokoknya ibu akan memberikan coklat kalau adik bersifat baik. Berarti kalau misalkan adik tidak bersifat baik, ibu tidak akan memberikan coklat, ya enggak? Nah, jadi kesimpulan yang sah dari yang di atas apa? A, adik bersikap baik. B, adik tidak bersikap baik. C, ibu memberikan adik coklat. D, adik bersikap baik dan ibu memberikan coklat. E, adik bersikap baik dan ibu memberikan coklat. Ini agak sama nih, ya, pernyataannya. Baik, kita lihat jawaban yang benar yang mana. Nah, kita lihat jawaban yang benar. Jadi, kesimpulannya adalah apa? Nah, jadi dari statement di atas P,
itu mengatakan jika adik baik maka ibu memberikan coklat. Tapi kemudian key-nya ibu tidak memberikan coklat. Itu artinya apa? Oh, berarti adik bersikap tidak baik dong. Kenapa? Karena ibu tidak jadi memberikan coklat. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang B. Kesimpulannya, adik bersikap tidak baik. Nah, karena adik bersikap tidak baik itulah, maka ibu tidak jadi memberikan adik coklat. Oke ya, mudah untuk soal seperti ini. Nah, di sini ada soal berikutnya. Nah, ingkaran pernyataan pada hari Senin, siswa SMA negeri memakai sepatu hitam dan atribut lengkap. Nah, ingkaran itu kan berarti kebalikan dari pernyataan tersebut. Nah, jawabannya adalah A. Pada hari Senin, siswa SMA negeri tidak memakai sepatu hitam atau tidak memakai atribut lengkap. B. Selain hari Senin, siswa SMA negeri memakai sepatu hitam dan atribut lengkap. C. Pada hari Senin, siswa SMA negeri memakai sepatu hitam dan tidak memakai atribut lengkap. D. Pada hari Senin, siswa SMAN tidak memakai sepatu hitam dan atribut lengkap. E. Selain hari Senin, siswa SMAN tidak memakai sepatu hitam dan atribut lengkap. Nah, kalau ada soal seperti ini, gimana jawabnya? Ya. Nah, jadi kalau sekiranya ada soal seperti ini, jangan Anda lewatkan ya, karena jawabannya mudah. Nah, jadi di dalam soal ini ada ketentuan seperti ini nih. Pada hari Senin, siswa SMA negeri memakai sepatu hitam. Berarti setiap hari Senin, itu siswa diwajibkan memakai sepatu hitam. Dan atribut lengkap. Ya, berarti mereka itu wajib memakai sepatu hitam dan atribut lengkap. Atribut itu topi, dasi, ya, karena Senin akan upacara. Berarti ingkaran atau kebalikan dari pernyataan itu yang mana? A, B, C, D, atau E kira-kira? Nah, jadi pernyataan tadi itu menyatakan bahwa pada hari Senin siswa memakai sepatu hitam dan pada hari Senin siswa memakai atribut lengkap. Nah, sekarang kita urut. Apa yang disebut dengan ingkaran atau negasi? Nah, negasi yang pertama itu P katakanlah ya. Pada hari Senin siswa memakai sepatu hitam. Berarti kebalikan dari itu ya dilambangkan dengan negasi P ya, logonya seperti ini. Berarti kebalikan dari itu adalah pada hari Senin siswa SMA negeri tidak memakai sepatu hitam, ya kan? Kebalikannya. Oke, kemudian ada statement kedua. Ya, statement kedua itu pada hari Senin siswa SMA negeri memakai atribut lengkap. Nah, berarti kebalikan dari statement itu adalah negasi key. Apa? Berarti pada hari Senin siswa SMA negeri tidak memakai atribut lengkap. Nah, pertanyaannya adalah apa negasi dari P dan Q? Ya. Nah, berarti negasi dari P dan Q kan tadi ada kata-kata dan itu seperti ini. Itu sama saja dengan negasi P digabung dengan negasi Q. Ya, atau kebalikan P digabung dengan kebalikan Q. Ya udah, berarti pada hari Senin siswa tidak memakai sepatu hitam atau atribut lengkap. Ya, berarti jawabannya adalah yang A. Ya, kita coba lihat jawaban dari soal yang tadi. Berarti jawabannya adalah yang A. Sebentar. Ini saya geser ke atas untuk mengecek terkait dengan jawaban tadi. Bentar. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, pada hari Senin, siswa SMA negeri tidak memakai sepatu hitam atau
tidak memakai atribut lengkap. Nah, jadi ingat, ada kata dan, ada kata atau. Ya, apa bedanya tuh Pak antara dan atau? Kalau misalkan ada kata-kata dan, berarti kedua-duanya harus terpenuhi. Ya, misalkan gini, syarat masuk SMA negeri itu adalah umurnya harus mencukupi dan nilainya tinggi. Berarti kalau misalkan ada orang datang nih, umurnya sudah cukup, tetapi nilainya tidak tinggi, berarti dia tidak diterima karena ada kata-kata dan. Ya, atau orang yang mendaftar nilainya tinggi tetapi umurnya tidak cukup, berarti dia tidak diterima ya karena dan. Lain ceritanya kalau pakai kata atau. Atau itu misalkan syarat masuk SMA negeri adalah nilainya tinggi atau usianya sudah cukup. Jadi kalau ada orang yang datang usianya sudah cukup, walaupun nilainya rendah, dia tetap masih diterima karena syaratnya atau, jadi tidak dan. Ya, ini perbedaan antara dan atau tadi. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 3. Nah, ini soal yang sejenis. Ya. Nah, di soal nomor 3 ada soal seperti ini. Diketahui premis-premis, ya, statement-statement ya. Di sini adalah premis P1. Jika harga naik, maka permintaan barang akan turun. Ya, P1 ya. Jika harga naik, maka permintaan barang akan turun. Kenapa? Orang nggak sanggup beli. Makanya orang nggak akan banyak cari gitu kan. Karena harga dinaikkan. Premis 2. Jika permintaan turun, maka produksi barang juga akan turun. Ya. Nah, jadi di sini ada dua premis 1 ini ada dua pertanyaan. Jika harga naik, maka permintaan barang turun. Gitu ya. Nah, kalau permintaan barang turun, nah ini agak sama dengan ini di premis 2. Jika permintaan barang turun, maka produksi barang turun. Ya, sebenarnya kesimpulannya adalah ujung ketemu ujung. Ya, di awalnya kan berarti kalau harga naik, maka secara otomatis produksi barang akan turun. Ya enggak? Pokoknya kalau barang naik, harga barang naik, maka produksi barang akan turun. Nah, kesimpulan yang sah dari kedua premis tersebut yang mana? Ya, jika harga naik, maka produksi barang turun. Ya, jawabannya langsung ketemu nih. Yang A, jika harga barang naik, maka otomatis produksi barang akan turun. Ya. Nah, jadi kalau misalkan saya gambarkan, bentuknya seperti ini. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi premis 1. Ya, di situ ada P, ada Q misalkan. P itu apa, Pak? P itu jika harga naik, ya, Q maka permintaan akan turun. Gitu kan? Kemudian premis 2, Q-nya, nah ini kan sama-sama Q. Q-nya itu berarti jika permintaan turun, maka akan terjadi R. Maka produksi juga akan turun. Nah, kesimpulannya adalah ujung ketemu ujung, berarti P ketemu R. Apa itu P? Jika harga dinaikkan, maka produksi akan turun. Ya, ya. Jadi di sini, jadi jika harga barang naik, maka otomatis produksi barang akan turun. Jadi jawabannya yang A. Barangkali materi terkait dengan matematika hari ini cukup sampai di sini terkait dengan materi logika. Mudah-mudahan bisa membantu Anda. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.